Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi genetika di pembelajaran biologi kelas 12. Genetika itu berkaitan dua faktor. Yang pertama adalah tentang kromosom, gen, dan DNA. Dan selain itu kita akan juga membahas tentang sintesis protein. Kita perhatikan gambar yang ada di slide pada slide PowerPoint berikut ini. Setelah memperhatikan, di sini kita akan bertanya kenapa kita bisa berbeda walaupun masih dalam satu spesies. Nah, ini adalah keterkaitan antara genetika dengan hereditary. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang hereditary, di mana hereditary itu adalah proses penurunan atau pewarisan karakteristik satu generasi ke generasi berikutnya. Pada genetika, kita akan juga membahas tentang gen. Gen itu adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya dan menjadi penentu sifat pada makhluk hidup. Gen itu bisa diwariskan melalui sel, yaitu sel sperma dan sel telur pada wanita. Gen itu terdapat di dalam kromosom. Dia berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur pembawa materi genetika yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Nah, DNA itu sendiri kepanjangan dari deoksiribonukleat asid, merupakan molekul yang berbentuk double helix dan membawa kode genetika sifat-sifat pada makhluk hidup. Nah, karakteristik yang diturunkan kemudian disimpan sebagai gen yang merupakan bagian dari DNA. Dan DNA merupakan salah satu komponen penyusun kromosom. Nah, ini bentuk kromosomnya. Selain itu, gen adalah unit terkecil dari materi genetika yang menjadi satu karakter makhluk hidup. Lalu, di manakah letak kromosom? Kromosom ini terletak, kromosom bentuknya seperti ini. Dia berpasangan, ada dua jenis kromosom. Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua adalah gonosom atau kromosom kelamin. Pada laki-laki, jumlah kromosom itu terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom plus XY. Sedangkan pada perempuan, jumlah kromosom itu 44 atau 22 pasang autosom plus XX. Selain kromosom, materi genetika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada DNA dan yang kedua ada RNA. DNA itu sendiri adalah deoksiribonukleat asid, sedangkan RNA adalah ribonukleat asid. Kita lihat RNA. Nah, RNA, ciri dari RNA yang pertama itu adalah memiliki gugus fosfat. Yang kedua ada gula pentosa yang berupa ribosa, dan yang ketiga adalah memiliki basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA adalah ada pada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin, guanin, sedangkan pirimidin adalah urasil dan sitosil. Fungsi dari RNA itu sendiri adalah mengendalikan sintesis protein. Yang kedua adalah DNA. Ciri dari DNA itu sendiri adalah memiliki gugus fosfat, ada gula pentosa, yaitu gulanya berupa deoksiribosa, serta basa nitrogennya. Basa nitrogen pada DNA ada purin dan pirimidin. Purin itu ada adenin, guanin, kalau pirimidin ada timin dan sitosin. Bentuknya double helix seperti ini, dan fungsinya DNA itu adalah pembawa informasi genetika dan mengendalikan sintesis protein. Dari penjelasan di atas, kita bisa membedakan adanya perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dari bentuk. DNA itu bentuknya rantai panjang, sedangkan RNA rantainya pendek dan tunggal. Komponen gulanya pada DNA adalah deoksiribosa, kalau pada RNA adalah ribosa.
Basa nitrogeni pada DNA memiliki adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan pada RNA adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jumlah pada DNA tetap, pada RNA berubah-ubah. Fungsinya pada DNA pembawa informasi genetika dan mengatur sintesis protein, sedangkan pada RNA hanya mengatur sintesis protein saja. Ini keterkaitan antara DNA, RNA, dan kromosom. Ya. Jadi dari pembentukan DNA kita lalu berubah menjadi RNA dan membentuk asam amino berupa protein. Setelah itu akan membentuk sel. Dari sel, kumpulan sel akan membentuk jaringan. Dari jaringan, kumpulan-kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kemudian jadilah individu. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang disampaikan Ibu. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.